Kalau artis-artis lawas ya zaman dulu itu ya, era tahun 70-an, 80-an itu ya. Itu mereka menikah pasangan tuh lama-lama, Bang. Mungkin ada perasaan di antara mereka pengen pisah gitu kan, tapi kan nggak enak, apa kata omongan tetangga. Artis-artis baru itu gampang banget. Kayaknya kalau udah ada tantangan dalam pernikahan mereka, udah deh yang paling gampang cerai aja. Nah, saya punya temen nih, suami istri, lovebird. Kata orang barat bilangnya lovebird. Sudah 30 tahun menjalani bahtera rumah tangga. Oh my God. Aduh, gila. Gila. Satu sang suami, modal terkenal, pemain basket, percik perguruan Cikini. Wah, dia pokoknya gue di kepala gue semuanya. Ya, keren banget, ganteng. Dari Sulawesi Utara. Odo Sama Odo Istrinya, campuran Sangir Talaut dengan Ambon dan Ambon. DP suara Odo so pica tabo bale. Jeffrey mau turut sana ya. Thank you banget. Sama-sama. Aduh, gila. Finally. Ya. Rindu deh. Asli. Kangen banget. Terakhir kita ketemu kapan sih? Kapan ya terakhir? Ulang tahun gue lah. Iya, deh. betul. Ulang tahun. Iya dong. Iyalah. Iya. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Sebelum pandemi. Pas sebelum pandemi. Oke. Terus kalau gue tanya, apa yang bisa membuat lo berdua, saya manggil Jeffrey, panggilan pergaulan zaman dulu, era 80-90. Bener. Sekarang Papa Jeff. Oh iya, sekarang Papa Jeff. Apa yang membuat sama Ute bisa 30 tahun bertahan dalam perkawinan? Siapa dulu yang mau jawab? Sebenarnya nambah loh 30, udah 28 aku nih. Hah? Dia udah almost 30 lah. 28. Exactly-nya 28. Exactly-nya 28. Oke. Ya. Tahun 2022. Dengan pacaran ya mungkin jadi 30. Iya. Dan gue tahu juga cerita pacaran lu. Jangan dibuka. Ini kayaknya episode gue dikorek habis nih kayaknya nih. Sama aja. Mama dulu, Mama. Apa yang bisa membuat kita bertahan? Iya, 28 tahun. Kalau untuk aku orangnya sangat komit gitu. Sangat komit dan aku ya komit sih boleh dibilang. Aku orangnya komit. Jadi kalau udah aku bilang yes ya yes terus gitu loh. Apalagi kita di gereja kan diberkati sama Tuhan, maut yang memisahkan. Jadi itu yang aku pegang susah terus. Susah dan senang bersama. Jadi itu yang aku pegang terus gitu loh. Oke, kalau apa? Sebetulnya sih di dalam sebuah membina keluarga atau bahtera keluarga. Lu jangan khotbah ya? Enggak khotbah, cuman sedikit. Kayaknya public speaking gua hari ini. Oke. Enggak, sebetulnya gini, di awal-awal memang bencana atau gelombang-gelombang itu pasti ada ya. Tetapi terus terang kalau kita berdua tuh gue juga agak salut sekarang gitu loh. Kenapa? Pertama gue tuh waktu menikah sama dia juga gue adalah seorang host. Ya kan lo tahu gue itu quiz, public figure. Bener. Ruth juga pada waktu kita mau bersumpah untuk menikah itu juga lagi dalam peak performance-nya dan top. Bukan, tolak segalanya. Lagi itu udah mulai ya? Iya, itu udah mau married kita gitu. Jadi dua-duanya nih lagi sibuk dengan lagi kita di atas gitu. Tapi akhirnya kalau dihitung ego, gue punya ego sendiri, dia punya ego sendiri. Dia namanya artis gitu ya. Tapi ya kembali lagi apa yang Ruth bilang bahwa kita punya komitmen dan kita punya bersumpah gitu ya, dan juga mau nggak mau harus ada yang mengalah. Nah, dalam mengalah itu bukan berarti kita kalah, ya kan? Tetapi mengalah untuk mendapatkan tujuan yang baik itu pasti bisa gitu loh. Dan itu harus menjadi sebuah sacrifice gitu loh, jadi pengorbanan. Maka dari itu pastilah ya, menurunkan ego kan berarti pengorbanan. Betul. Dan juga akhirnya saya juga memutuskan untuk tidak bekerja di on stage, makanya saya di backstage. Karena kalau saya masih di on stage terus. Oh itu. Betul. Gue baru dapat jawabannya sekarang loh, sumpah. Orang-orang tidak tahu. Nggak tahu. Kayaknya gue kurang job atau nggak ada yang job. Padahal masih banyak gitu loh. Cuman gue memang mau menempatkan, mereduce gitu loh, memposisikan. Atau mungkin lo bapak lelah.
Enggak juga sih lo. Capek tampil. Karena gue berpikir gini. Oh nggak mungkin bapak capek Betul. capek tampil bapak doyan tampil. Oh, bukan lagi. Karena gue berpikir gini, Win. Gue berpikir gini, as a host gitu ya, gue banyak pembawa acara waktu itu, wedding atau Roket corporate zaman event. dulu. Ya, Betul. roket. Itu pasti akan siklusnya banyak berubah, regenerasi akan bertambah. Tentu. Iya kan. Tapi kalau umpamanya, apalagi kalau host zaman dulu tuh kalau nggak salah, quote unquote bahwa perempuan lebih dominan daripada laki-laki gitu kan, yang biasa host kan. Iya. Nah tapi tiba-tiba gue bilang daripada gue nanti ntar turunnya di nanti mendingan dari sekarang aja, sehingga mempersiapkan diri gue. Dan kebetulan juga by that time dia mencari seorang manajer. Oh. Aku cari manajer waktu itu. Terusin mah. Terus? Nggak apa-apa, kamu Oh ya. aja. Nanti Jadi ada pas waktu bagian manajer apa. itu, nah kebetulan gue sekolah di Singapura hampir 4 tahun, International Business Administration. Gue tahu bisnisnya. Akhirnya secara profesional, gue mau ngirimkan submit proposal bisnis kepada. Iya. Kalau ini masih belum menikah dong berarti kan? Udah menikah. Udah menikah gitu loh. menikah. Jadi gue begitu itu gue propose Jadi prosentase gue nanti dipotong iya. untuk operation bagaimana Jadi gitu. transisinya itu ada sebelumnya kan kamu tahu juga Dewi. Tahu. Yos. Iya. Nah, Your manager, your previous manager. Iya. Abis Yos itu ada Hendar. Oke. Ada Hendar antara Yos ke Hendar itu juga perlu waktu ya, ada waktu untuk aku mencari seseorang. Tapi akhirnya aku dapetin Hendar karena Hendar ini teman aku juga nyanyi bareng-bareng gitu, nyanyi sama-sama. Nah kemudian setelah Dia sakit, aku harus ada performance, ikutin festival di Jepang waktu itu. Dia nggak bisa. Mana internasional sekali Tuangala Odo ini penyanyi mahal. Odo dah. Ada Tuangala. Marso lewat itu semua tanggung masih pengalaman. terus. Iyo. Lanjut. Jadi tuh kan. Jadi habis dari Tokyo itu terus dia tidak bisa berangkat karena nggak bisa sakit. berangkat, sakit. Jadi mau nggak mau dia bawa saya gitu loh. Dan bawa saya act as a manager. Oh, baru act, jadi belum tanda tangan. Belum tanda tangannya. Pulang dari situ menggantikan. Tapi pulang posisinya Hendar. Pulang dari sana baru akhirnya Hendar masih terus ya orang sakit ya, kita kan nggak. Lu udah menikah kan? Udah. Jadi udah Uteh menikah. nyanyi di atas panggung malam. Harus diomongin. Cukup dengan bu aja. Jadi udah pro. Nah, kan udah kacau Lo kan. ngerti kan Ya maksudnya udah pokoknya proof-nya bagaimana kan gitu kan. ya pokoknya abis dari situ udah mendingan banyak job masuk kan. Jadi Hendarnya pun juga nggak bisa terima telepon, lack of communication sama klien. Akhirnya saya yang take over. Begitu take over terus akhirnya terus dia bilang gitu, ya udah deh kalau kayak gitu kamu aja yang terusin, kata Ruth gitu. Gue bilang ya boleh aja, tapi gue profesional ya. Gue bilang gitu, ya boleh kak, gue bikinlah proposal. Karena dia waktu itu juga masih kerja. Iya. Dia Aku masih kerja kantor waktu kerja itu, kantor masih. below the line services. Terus habis itu akhirnya dia approve, ya udah sambil saya kerja, saya juga manajernya Uteh. Udah Lu sampai nggak pernah sekarang. ngomong cerita ini ke banyak orang? Nggak pernah. Enggak. Ya kan? The only one is Erin Perengkuan YouTube channel. Oh gila. Karena nggak ada yang tahu. Benar. Secara exactly begini tuh nggak ada yang tahu gitu. Wow. Kenapa dia akhirnya memilih jadi manajer gue gitu. Subscribe, like, and share. Pencet tanda lonceng Lonceng. biar ada notifikasi setiap ada uploadan yang baru ya. Iya. Tetap Oke, ini. sebelum kita terusin, ini episode kita kali ini panjang sekali. Setiap tamu yang datang, teman yang datang, Aduh, ini gue gua suguhkan males. ini. Tapi Cookies. gini, Uteh lihat Cookies dulu. Manado. Nyanda, ini bukan. batu so gila. Itu Mentos. Iya. Uteh lihat mana yang mau dipilih. Oke. Jangan ngomong, keep Oke. it for yourself. Oke. Juga ya. Uteh dulu, udah lihat. Tadi dulu aku belum. Lama nih kalau orang tua sabar ya. Orang tua lama. Mah cepet mah. Iya. Cepetan. Dah. Udah. Saya juga udah. Oke. Nah, Ya. Udah ya. bisa berubah nggak? Coba sekarang kalau gue bilang 1, 2, 3 lo ambil ya batu yang lo pilih masing-masing.
Adu cepat atau Enggak, udah kalau gue 1, 2, 3 lo ngambil. Tunggu. Oke, 1, 2, 3 ambil. Kamu dulu, ladies. Lo enggak bareng-bareng. Oh, gila. Tadi bilangnya katanya cepet-cepet. Sebentar, gue mau lihat dulu. Tadi bilangnya cepet-cepet. Oh, sabar, gue lupa tadi mana dia tuh sebelah mana? Ute, Tadi sebelah mana? penyanyi yang kemarin Bentar nyanyi dong. Jepang. Bentar, oh ya udah. Lo Satu, lo nggak lupa kan? Enggak. Oke, Oh, masih nggak usah ingat. nada kenceng. Hanya banyak. Enggak, itu biasa keras gue. Kan Manado kan? Ini kan menjiwai. Iya. 3, 2, 1 ambil. Aduh, tuh kan kepala. Nah. Oh, gue kira dia mau ngambil ini juga. Iya. Oke, Ute unjukin apa yang dia ambil. Ini. Toleran. Apa? Appreciate. Appreciate. Toleran dan appreciate suami istri. Sebutkan alasan kenapa toleran. Ternyata gitu. Oh, oke. Maksud lo? Karena salah satu kunci keberhasilan dalam berumah tangga, dalam apapun adalah toleransi. Oh, ada tepuk tangan gimana? Tepuk tangan ya? Netizen. Tepuk tangan dong. Gila ya. 1000 netizen. Gitu. Awang juga tepuk tangannya. Iya. Lo apa? Appreciate. Why? Kita harus menghargai segala sesuatu, apa usaha manusia apapun, baik itu di dalam kegagalan maupun keberhasilan, tetap kita harus menghargai usaha tersebut. Itu tepuk tangan lebih meriah karena tadi ada singa laut juga ya. Udah nih, Oke, nggak bisa bawa pulang. Enak aja. Oke. Oh, buat Ini next, yang buat next. tamu berikutnya Jadi, ya. Gua sekarang dari cerita tentang lo berdua akhirnya menikah, pacarannya nggak usah lah disebutin. Nggak usah lah. Udah lewat, udah kelamaan juga. Basi. Udah basi ya? Nggak basi. Oh, nggak basi Kenangan ya? indah. Oh iya, Tapi kenangan kan itu indah. sudah Cuma lewat. kalau mau diceritain basi. Udah Iya, iya. banyak yang cerita Bener. nanya-nanya tentang pacaran. Iya, nggak usah. Terus sekarang gue mau maju ke depan. Dan tadi ada satu hal yang menarik yang gue tidak tahu dan cukup semua orang nggak tahu bahwa ternyata lo Jeffrey memilih untuk meninggalkan hiruk pikuk dunia entertainment untuk menjadi seorang manajer yang mensupport istri tercinta lo. Ya. Ya. Gila, dan pengorbanan lo itu gokil banget. Oh gila. Itu sih gila banget sih. Silakan. Ibu, silakan, Ibu. Aku sih bener-bener kalau buat aku bener-bener percaya apa itu yang namanya sudah Tuhan yang atur itu benar gitu loh. Semua itu dari Tuhan tuh aku percaya. Karena ternyata setelah aku merasakan ya, setelah Papa Jeff manage aku merasakan bahwa karir aku itu justru semakin menjulang. Wow. Semakin bersinar. Benar, itu aku rasain. Itu aku Amin. rasain. Juga ngeliatin itu sih, Jadi Kak. bukan karena dia suami aku Iya. gitu. Itu enggak sama sekali enggak, tapi itu jujur dari hati aku bahwa memang udah Tuhan yang kirim dia buat Thank aku you. gitu. Gila. So you are very meant to be dong. Iya dong. Santai. Iya. Kok ngegas? Gue nanya baik-baik. Kita nih kalau orang timur kalau diajak ngomong begitu nggak Gue anal. ke bawah, Bo. Sekarang gue ke bawah, Bo. Ya kan? Gue sekarang ke bawah, Bo. Keras. Gue juga jadi ngegas. Padahal kita hatinya kan rinto loh. Iya, masih. Cuman ngomongnya aja agak rembo. Lembut maksudnya. Nah, terus kalau ditarik sekarang nih, maksudnya dicepetin ke yang saat ini nih, tahun 2022. Kan tadi Ute bilang karir jalan terus. Kalau lo lihat ke belakang karir lo tanpa Jeffrey, Apa yang terjadi? Kayak gue yang nanya. Kalau menurut aku nggak mungkin bisa bertahan sampai selama ini. Sekarang udah 35 tahun sekarang aku udah 35 tahun. Gila. Udah 35 tahun di industri ini. Aku rasa kalau pertanyaan Erwin tadi gimana kalau nggak ada Papa Jeff gitu melihat ke belakang gitu, kayaknya aku nggak mungkin bisa bertahan sampai sekarang ini loh. Nggak, itu benar. Nggak juga. Itu benar. Segala sesuatu kalau saya tambahin, segala sesuatu apa yang kita presentasikan itu baik, pasti akan langgeng, evergreen. Kalau niatnya baik. Niatnya baik dan istilah ya, kita ambil istilah root adalah sebuah produk gitu ya. Kalau produknya bagus dia akan dipakai terus. Tapi kalau umpamanya produknya nggak bagus, orang juga tidak akan pakai. Maka dari itu saya juga tetap memberikan masukan-masukan kepada Ruth, harus disiplin. Ya, tanggung jawab dia sebagai penyanyi.
apa yang harus dilakukan waktu dia nyanyi, terus kemudian tata krama di panggung juga harus ada. Maksudnya kayak stage manners juga harus ada, jangan yang semuanya langsung kayak coel-coel orang kayak gitu-gitu. Dia harus ada manners karena you are there already. Gitu. Maksudnya kan kita juga mesti tahu ya, kliennya UT dan penampilan UT ini begini. Lu nggak bisa suruh dia untuk jadiin pembawa acara kuis yang ngablak gitu loh. Dia adalah yang sophisticated, elegant kayak gitu-gitu. Nah, jadi si orang klien-klien yang memakai Roots juga harus menahui bahwa Roots ini package-nya kayak begini gitu loh. Lu nggak bisa suruh dia untuk menjadi orang selonjoran, slapstick atau umpamanya main-main kuis yang aneh-aneh, nggak bakalan bisa gitu loh. Nah, tapi satu hal lagi menurut aku. Sabar. Tunggu. Abis Iklan ini kita lewat. terusin aja, Iklan. Abis ini ya, kita balik lagi ya. Oke, sabar. Ini emang suami istri berdua kalau udah ketemu dengan saya ini seperti semuanya. Semuanya kan dilampiaskan. Kalau perlu curhat-curhat yang tadi di sana tuh, di ruangan sana, dipindahin ke sini. Kami balik lagi. Kelihatan kalau suami istri kompak nggak cuma dalam pekerjaan tapi juga dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kita bisa merasakan vibe-nya. Tapi Win, nah tadi aku agak terusin dikit maksudnya silakan. Yang tadi Jeffrey udah ungkapin ya. Kalau menurut aku kitanya pun sebagai si artisnya yang di manage gitu ya, kitanya juga harus tahu diri, kita juga harus bisa bekerja sama, kita harus tahu dia nih udah jual produknya dia gitu. Nah kita juga harus benar, jangan nanti dia udah jual aku misalnya dengan Ruth tuh gini, ini gini atau apa gini, tapi gue nggak latihan, gue nggak ngerti nggak sih? Terus gue datang terlambat, kan namanya dia nanti. Nggak bisa, kita harus saling mendukung, saling support gitu loh. Nah itu yang selama ini aku juga berusaha untuk menjaga itu gitu juga. Jadi supaya si klien ini yang selalu mempercayakan Papa Jeff untuk minta aku, mereka juga bisa langgeng gitu loh. Oh iya nih, memang bener nih. Yang diomongin bener gitu. Karena kalau enggak kan kadang-kadang kan ada yang gitu, kalau aku suka lihat ada manajer dengan si artis suka nggak sinkron jadinya tuh gitu, karena manajernya asik-asik ngejual ngejual si artisnya, tapi artis sendiri nggak disiplin, nggak mau latihan, nggak mau apa, kan kesian ya gitunya. Pasti. Manajernya gitu loh. Jadi aku berusaha juga untuk mengimbangi itu. Lo tahun keberapa sih bisa bener-bener smooth? Maksudnya in term of managing communication and relationship as a partner ya. Partner tuh maksudnya bukan only husband and wife, tapi manager to artist. Wah, gue pertama di... Sebentar, pikirin berapa tahun? Iklan lagi? Enggak. Banyak sekali iklannya ya. Ini cara gue udah lo luar biasa sekali loh. Lo pikirin berapa lama, boleh bulan, boleh hari, boleh tahun. Lo juga, badiam. Pikirin ya. Oke? Udah. Berapa tahun? Angka berapa? Dari... Lamanya, 22 tahun. Oh maksudnya... Aduh, emang orang udah berumur emang suka agak kurang denger. Gue ulang ya. Gue ulang. Kan lo sebagai partner bekerja bersama manajer dan artis, tapi juga sebagai suami istri. Tapi ini bener-bener gue ngeliat tuh sangat saling melengkapi. Mulai dari tahun berapa? Kompaknya tuh merasa Iya, salah juga ininya. Oh salah ya? Seru. Dan pertanyaan gue, di tahun keberapa? This relationship, this partner in crime, this mutual benefit, itu getting smooth. Di tahun keberapa? Udah ada? Udah ada. Ini lagi mikir. Bisa jadi beda-beda loh. Iya dong. Ngerasanya tuh beda-beda. Pikir aja ibu, nggak usah tambahin omongan saya. Udah. Gue udah tahu udah ini bini. Oh belum. Udah. Lama-lama. Berapa? 5 tahun menikah. Sama. 5 tahun? Iya. Oke, ceritain deh. Pertama itu 1996. Sebetulnya kita menikah 1994.
Jadi 2 tahun itu masih di handle tadi yang cerita tadi. Jadi 1996 officially saya menjadi manajer. Nah kurang lebih 2000-2001 lah kita udah getting smooth, berjalan dengan lancar. Karena di dalam antara 1996 dengan 2021 tuh masih campur aduk. Oh, campur aduk. Kita nggak bisa. Campur aduk, jangan ngomong. Ibu jangan ngomong, Bu. Ibu ada waktu. Ini enak loh. Sabar. Ini Soalnya gini, nanti kadang-kadang yang dia udah mau gua omongin udah diomongin dia. Enggak apa-apa, santai. Nih, di sini ada genrenya, mah. Iya. Baik. Oke. 5 tahun pas 2000 sampai 2001 itu antara 96 sampai 2002 itu 4 tahun 5 tahunan gitu campur ya. aduk. Itu campur aduk karena kita kan baru married, punya anak. Jadi masih tuh hubungan antara maksudnya urusan keluarga masuk ke bisnis keluarga ke rumah tangga. Wah, simpang siur deh. Kusut. Tapi kita berusaha untuk ngejalaninnya bahwa endingnya jangan terlalu tinggi nadanya, Pak. Iya. Tenangin aja lagi nadanya. Saking exciting. Oh iya. Karena kalau sama lu, tapi kalau sama host lain sih, gua ngomongnya bijaksana begini. Palsu. Jadi karena enak kalau ngomong gitu ya. Gitu. Jadi 5 tahun itu banyak campur aduk gitu loh. Jadi kadang-kadang lagi tidur aja ngomongin kerjaan tuh bisa loh. Gue tuh akhirnya mau tidur nggak jadi tidur gitu. Akhirnya endingnya Spandeng dong. Spandeng. Orang lagi mau enak-enak tidur gitu. Papa besok tuh lagunya apa? Bo, jam 1 malam nih ngomongin gituan. Dan gitu. lo kan tidur cepet, ini tidur lama kan? Oh, belum waktu itu. Ini sudah sekarang aja dong. udah mulai menua. Kalau udah mulai menua 40 Sudah tahun. saya kan terlalu tidur pagi. Emang pagi benar. Gue tahu banget deh. Kalong. Iya. Terus. Ya udah, jadi kadang-kadang jam 1 itu ngomongin kerjaan. Ya gue spandeng lah. Gitu loh. Nah, kadang-kadang masalah backstage, begitu backstage gini. Wah, ini si Nadine gini segala. Campur aduk gitu, pusing gitu. Padahal dia harus konsentrasi lirik lagu, nyanyinya, aransemen lagunya. Gue kalau pengen tuh dia udah while she's backstage itu dia she's doing preparation for her performance gitu aja. Only gitu loh. Masalah keluarga, makanya sejak dari situ gue dapat formula baru. Setiap ada masalah keluarga, teleponnya ke gue. Jangan ke dia. Oke, that's good. Karena gue bisa menyimpan di mana gue harus ngomong sama dia dan di mana harus gue nggak usah ngomong aja. Kalau kesini kacau kan? Waduh, bisa 3 hari 3 malam semua orang asisten dipanggil, gitu loh. Ini gini, ini diceritain semuanya. Akhirnya kagak make up kan? Gitu loh. Nah, ya udah. Jadi ceritanya tuh seperti itu. Tapi setelah 5 tahun berjalan, setelah gue punya formula seperti itu, akhirnya ya udah aman. Kayak mamanya aja deh, tiba-tiba sakit gitu ya, ini di rumah sakit gini segala, gue nggak bisa ngomong karena akan ruining her emotion, her mood gitu loh. Maksud gue ya udahlah, kita berdoa aja. Gue jadi berdoa udah sama kakaknya udah, tapi akhirnya begitu selesai acara di mobil baru gue ngomong. Sip, oke. Sekarang gue mau konfirmasi, ada nggak penjelasannya si Eep yang pengen lo jelasin juga? Yang ada dalam yang lo pengen jelasin ada di statementnya dia, ada nggak? Ada. Oke, nggak apa-apa. Sekarang silakan Ibu. Enggak, maksudnya benar. Itu semua yang udah diungkapin sama Jeffrey itu benar banget gitu ya. Jadi memang setelah 5 tahun kita berumah tangga, baru akhirnya kita bisa melepas kalau itu campur aduk. Ya, bukan campur aduk, maksudnya memisahkan. Kita bisa oke, sekarang udah mana nih rumah tangga. Oke, ini sekarang ngurusin kerjaan nih, udah bisa. Udah ada awareness itu. Yes, karena ada kesadaran itu. Jadi mau ngomong apa nih? Oke, sekarang gini. Bisa loh kita sambil kalau waktu udah 5 tahun kemudian itu kita bisa tuh bisa gini. Misahin. Kayak misalnya kalau ada agak kesel gitu. Oke. Ini apa nih? Oke. Ini kerjaan. Nanti aja ya, enggak gitu. Udah, nanti dulu ngomonginnya gitu. Gitu. Jadi ada aturan main. Ada aturan mainnya. Lama-lama kita udah tahu, udah bisa. Sekarang bisa. sih udah nggak pakai aturan main. Pasti. Automatically. Udah berjalan dengan sendirinya. Iya. Jadi benar dong ya yang banyak orang-orang bilang kalau adjustment itu untuk seseorang bisa menguasai sesuatu hal perlu waktu 5 tahun. Gue sengaja nanya ini, gue pengen dapat afirmasi. Betul. Iya, betul sih sebenarnya. Ternyata 5 tahun. Betul. Nggak ada yang bisa lebih cepat.
Nggak bisa Pak, ini nggak bisa didiskon juga Pak, ini bukan negosiasi. Enggak, maksudnya antara kalaupun artis, cepat Pak. tapi pasti akan fail lagi, terus naik lagi gitu ya. Iya, karena siklus itu akhirnya kita bisa di dalam satu posisi di mana kita mengerti dan tahu betul, itu perlu 5 tahun. Oh, Perlu 5 tahun jam terbang. Gue juga baru tahu nih. Iya, gue bilangin lo, gue udah tahu. Gue bilangin lo, dan gue mau konfirmasi ke lo berdua, karena gue melewati 5 tahun, misalnya dalam karir, iya. gue udah merasa comfortable dengan karir gue tuh setelah gue 5 tahun. Oke. Dan ternyata tuh sama juga. It's common berarti ya. Iya, common Iya. crowd. Iya. Semua orang juga Iya. gitu. Iya. Nah, ketika lo dikasih tantangan tertentu, gitu kan, terus kan ada ini ya, ada telepati antara sang artis dan sang manajer. Artis gue bisa, artis gue nggak bisa, gitu kan? Ada kan gitu ya? Ada dong. Iya kan ya? Iya. Itu selalu match nggak? Atau lo bisa completing each other? Kalau menurut aku yang aku rasain sih, Jeffrey bener-bener ngerti banget, tahu aku banget kelebihan. iya. Nggak, nah itu makanya kelebihan kekurangannya aku tuh udah ngerti banget. Iya. Jadi ketika misalnya klien menyodorkan untuk untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu, bisa Dia nggak udah ini? magerin. Dia udah magerin duluan gitu. Pernah nggak lo kesel karena dia minta sesuatu yang menurut lo nggak make sense? Kenapa gue mesti begini? Kenapa gue mesti gitu? Pernah ya kayaknya ya. Nah, Itu di Ada awal-awal lah tadi di biasanya. awal-awal pernah kayak sampai gitu. sekarang ada sih Sampai beberapa. sekarang juga ada beberapa. Cuman pada prinsipnya kan ya kalau gue lihat waktu berjalan, kreatif berjalan gitu kan. Nggak semua orang kan plek kayak seperti zaman dulu, ya kan. Namanya juga ada show director dulu boro-boro ada show Betul. director kan. Dulu boro-boro ada asisten yang buat khusus buat MC enggak kan, kayak UT gitu loh. Sekarang ini kan mereka tuh kalau buat acara kan maunya kepengennya sesuatu yang lain. Jadi ada beberapa biasanya Utek males gitu ya, nyanyi ulang tahun happy birthday gitu ya di sebuah klien. Tapi kadang-kadang aduh minta dong tolong dong Mbak Utek lead kita bareng-bareng motong kue. Ya namanya juga request orang ya. Sebetulnya memang di satu sisi dia agak sedikit males gitu karena nggak ngapa-ngapain kan cuma nyanyi doang gitu. Atau juga ada backing vokal cuman. Tapi akhirnya bilang look ini bukannya masalah bukan masalah yang you are downgraded gara-gara lo nyanyi happy birthday gitu karena mereka menghargai lu untuk di atas panggung, mereka menghargai lu untuk foto bersama dengan keluarga mereka gitu loh. Karena itu menjadi satu privilege loh. Iya kan menurut gue. Yang mana mereka ya kita juga artis juga harus fleksibel lah ya. Maksudnya nggak boleh yang harus kaku-kaku banget karena orang kan berpikiran kreatif kan bukan cuman performance-nya Utek dari mulai entrance sampai dia ending itu kan dipikirkan oleh kreatifnya. Jadi saya rasa ini kadang-kadang aduh aku harus yang ngomong nyanyi happy birthday, gue bilang udahlah gini-gini. Tapi akhirnya dia juga tahu bahwa asal kita memberikan pengertian yang benar gitu aja gitu. Dan itu tugas manajer. Iya. Menyampaikan pesan dari klien. Betul. Tapi kalau mamanya bilang, udahlah pokoknya lu nyanyi aja. Nggak bisa gitu. Si artis juga bilang, apaan sih lu? Iya. Kan gue yang nyanyi bukan lu. Nah, ya akhirnya jadi ribut. Betul. Nah ini gue yakin nggak akan membuat lo ribut sih. Karena dalam setiap Gue males deh kalau lu potong kayak gitu. Gue udah tahu endingnya. santai. I've been there before, Tapi man. lo nggak tahu ini apa. Lo nggak tahu. Oke. Jadi gue akan melemparkan sebuah challenge untuk lo berdua. Gua udah bilang. Tapi karena episode ini adalah 2 episode back to back, Jeffrey dan Ruth Sanaya, Jeffrey Warren dan Ruth Sanaya. Terus? Jadi Apa? challenge ini gue pecah, gue bagi 2. Oh my God. Challenge yang pertama, Mestinya have to- satu episode dua-duanya. Tapi lu sekarang lu pecah. Iya dong, suka-suka gue kan. Iya betul Iya deh. kan, gue yang punya acara. Iya deh. Ya kan? Ini Jadi gue nguni itu. akan gue lemparkan sebuah kesempatan kepada sang suami, sang Sang suami. manajer. Oke. 1 menit untuk menjawab sebanyak-banyaknya pertanyaan. Nanti di episode kedua adalah sang istri yang akan gue lemparkan pertanyaan. Dan Apa gua sih akan mesti ganti menjawab, pertanyaannya. mesti press otak Aduh. gitu. Iya terserah udah, pokoknya lo Badia. Aduh. Jawab Ju. Deg-degan loh. Ya. Boleh nyontek? Oke. Enggak. Jangan nyontek. Oh. Ready? Sebutkan 1 kejadian yang paling memalukan. Diketawain orang. Lebih baik mendengar atau ngoceh? Mendengar. Lebih baik keracunan makanan atau mabuk cinta? Mabuk cinta lah. Menjadi bodoh atau sok pintar? Bodoh. Lebih baik mana, menunggu atau ditunggu? Lebih baik menunggu. Apa pendapatmu tentang waktu? Waktu itu tidak bisa dibeli. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Waduh, badan segede gini. Makan untuk hidup lah. Petai atau jengkol?
Nggak dua-duanya. Hal yang membuatmu menjadi bahagia. Selalu berada di keluarga, di istri dan anak-anak. Kalau ngupil buang kemana upil? Di sofa. Sukses itu Kalau saya bisa berusaha dengan semaksimal mungkin. Kenapa kucing jantan suka disebut kucing garong? Gak punya kucing gue, kucing garong. Ya mungkin karena kucing jantan, kucing garong. Nggak ngerti ya? 12. Pertanyaan. Biarin. Pertanyaannya kucing garong nih. Aduh. 12. Pertanyaan dalam 1 menit. Rekor. Oh enggak dong. Belum. Lo ingat loh ya, di atas langit ada langit lagi. Ada yang lebih bisa daripada Biasa lo lo, jawab 18 pertanyaan. Aduh, gue bego. Tapi kita nggak tahu nih, bini lo bisa jawab apa enggak. Gue kebanyakan mikir. Gue lupa kalau diwaktuin loh. Nggak apa-apa. Aku deg-degan loh jadinya. Gila deh. Kalau lo nyanyi, Ini belum mulai kan pertanyaan? enggak, udah itu kita lupain. Nanti kan di segmen episode berikutnya. Iya nanti. Kalau lo nyanyi ya, Teh, banyak orang bilang penghayatan dan pelafalan lo tuh bagus banget. Kayak tak kuduga. Itu tuh Clear. artikulasi lo tuh keren banget dan itu nempel di kepala orang. Takut duganya marah-marah. Marah-marah Itu marah-marah. Jangan pakai urat. Oh iya. Padahal kalau dia nyanyi takut duga cantik gitu. Kalau kita baca takut Ya menurut lo ya. Gitu kan. Oke. Enggak. Terus itu bakat atau apa sih, Teh? Kalau aku bersyukur, Atau diasah? aku bersyukur itu udah bakat kayaknya ya, karena memang aku dari kecil ketika aku nyanyi ya aku memang udah jelas. Sekarang aja ngomong aku udah jelas. Jelas A I U E O-nya tuh udah jelas banget gitu. Ditambah ketika aku mau festival kayak gitu ada coach, guru yang ngajar. Terus sebelum aku rekaman dulu sebulan apa 2 bulan sebelum aku rekaman aku di almarhum Pranajaya. Jadi itu semua juga memang diajarin bahwa nyanyi gitu kita harus jelas kosakata yang kita kita nyanyikan itu harus jelas supaya nyampe ke orang-orang gitu loh. Jadi orang juga tahu oh ini apa sih yang dinyanyiin. Kadang-kadang kan kayak ngegrendeng gitu, kayak nggak jelas jadinya gitu. Itu ya memang selain memang dari Tuhan udah, tapi juga ditambah dengan semua pelatih-pelatih yang yang kasih tahu aku ya gitu bahwa memang harus gitu. Kalau sampai di titik ini sebagai seorang penyanyi hebat dari zaman dulu dan sekarang udah 35 tahun. Tentu ada yang lo perjuangkan kan, yang lo korbankan. Terutama dalam soal mengasah vokalisasi. Apa yang dilakukan oleh Ruth Sanaya? Kita tunggu jawabannya setelah ini. Oke. Jadi di balik sebuah bakat itu tuh ada upaya. Apa yang dilakukan oleh seorang Ute atau Ruth Sahanaya dalam upayanya mempertahankan karir 35 tahun di balik kesuksesan seorang manajer sang suami Jeffrey Warren tuh. Apa? Kayak orang pemohon. Kalau buat aku itu bukan hanya kepepatah sih, tapi emang benar. Nggak boleh berhenti untuk belajar terus. Emang benar itu, karena zaman berubah, tren berubah, semua berubah, warna musik berubah. Itu warna musik juga berubah ya. Warna musik, genre musik banyak yang baru. Nah, semua ada trik-trik tersendiri juga yang berbeda dengan zaman dulu. Cara bernyanyi aja. Sekarang ada cara bernyanyi kekinian. Dengan gimana contoh sedikit. Kalau kekinian gimana ya? Warna suara aja itu warna suara juga ada warna suara kekinian loh. What? Yes. Benar. Like kayak misalnya warna suara tuh kayak misalnya Raisa, Tulus. Itu warna suara kekinian. Karakternya. Itu warna suara warna vokal. Karena kalau warna vokal kayak aku, misalnya siapa lagi ya? Utha Likumahua ya. Itu ya. Trie Utami. Iya. Itu bukan berarti itu warna suara zaman dulu, enggak. Tapi ini bersyukur kita bisa dapat warna suara yang bisa long lasting ke segala zaman. Wow. Gitu. Gua baru Jadi tahu. ya, karena kalau
kalau kekinian itu berarti kadang sulit untuk bisa apa ya, bukan maksud aku bukan sulit sih, tapi menantang. Lebih menantang, betul, lebih mempertahankannya itu mungkin agak lebih sulit karena dia punya di zaman kekinian nggak long lasting. Iya, nggak long lasting gitu loh gitu. Jadi itu mungkin agak lebih susah untuk mempertahankannya, betul, dibanding yang punya warna suara itu memang warna suara yang memang evergreen gitu. Tadi lo bilang soal cengkok kekinian apa tadi? Apa? Iya. Warna suara vokal kekinian. Warna suara itu ada kekinian, dan cara bernyanyi improvisasi itu juga ada yang kekinian. Kayak gitu gimana loh. contohnya? Ya itu susah ya, aku gimana ya neraninnya. Coba nyanyiin yang itu aja Tulus, yang kayak gimana ya? Manusia kuat, kayak gitu-gitu. Bukan, perjalanan membawaku. Gimana ini keluarnya aku lagi? Nah, keluarnya Rusana ya. Keluarnya Rusana ya. Gini, warna itu tuh warna suara itu sebenarnya itu memang interesting ya. Iya, karena bisa 3 episode. Karena pasti. Warna suara. Bikin aja. Lu jangan nantangin. Nah, kayak Rosa itu menurut aku itu warna suara yang long lasting. Gitu. Apa lebih tebal? Apa lebih panjang napasnya? Bukan. Raisa juga panjang. Susah aku tuh gimana ya? Gini. Bukan masalah napas, bukan mana. Warnanya. Karakter warna tuh ada yang kekinian. Jadi memang gini, ada. kalau gue boleh nambahin, Mungkin dari improv kali ya, mungkin dari improvisasi. Gue nggak bisa nyanyi, maksudnya nggak super nyanyinya, tapi lo bisa nyanyi lah, gila. On inani. Udah, lu kok lu mancing. Jadi gini, di dalam bermusik itu ada namanya interpretasi. Jadi setiap penyanyi itu punya interpretasi membawakan lagu yang berbeda-beda. Kayak lo juga sebagai host, lo punya style sendiri, gue punya style sendiri, Becky punya style sendiri, siapapun punya style sendiri. Itu yang dinamakan warna, karakter dan juga interpretasi kita, gitu loh, membawakan sebuah acara. Nah, Ute membawakan lagunya Tulus, bisa-bisa bukan kayak Tulus, seperti Ruth Sahanaya. Itu yang dinamakan penyanyi sejati. Kenapa? Kadang-kadang orang kepengen nyanyi ya seperti penyanyi aslinya, justru salah. Karena dia tidak punya interpretasi sendiri. Karakternya dia kemudian jadi copycat. Betul. Jadi cara berimprovisasinya gitu, cara berimprovisasinya itu mereka ya itu benar, mungkin kadang-kadang copycat gitu. Iya, copycat. Jadi kayak kepengen Whitney Houston, nyanyinya plak kayak Whitney Houston. Gitu. Salah. Setiap orang kan unik dan berbeda. Betul. Kalau lu bisa keluar dari si bayangan si Whitney Houston dengan lu punya interpretasi sendiri, even better. Dan juga pasti orang melihat, gila ini orang jago juga ya. Padahal Whitney Houston nyanyi udah bagus, tapi kok didengar sama dia nyanyi sendiri kok lebih enak gitu loh. Seperti bini gue lah, ayo sih. Nah, sudah apa? Manajer jualan. Bini gue tuh ya pasti abis ini banyak banget. Oh iya. Ada satu yang mau telepon lo dari Saudi Arabia. Udah. Jangan. Udah. Anyway, udah kamu. Gue mau nanya, dia. Nggak ada dia. Iya. Kalau kesian lo gue disuruh diem terus tadi baik. Tertekan ya. Ya udah lo berdua aja deh. Jangan. Kalau Ute nyanyi di atas panggung, lo kan di belakang nonton dong. Iya. Ya kan? Atau di depan. Atau di depan. For the first time, ketika lo kemudian pulang dari Jepang, jadi manajer bayangan, kemudian take over, kecampur-campur urusan rumah tangga, pernikahan juga baru mulai. Terus Getting Smooth. Abis 5 tahun Getting Smooth tahun 2001 itu, pertama kali lo ngelihat bini lo nyanyi, apa yang ada di kepala lo? She is amazing. Jadi apa yang gue korbankan selama ini, emang bener-bener I have to build her up gitu loh. Build dalam arti kata, gue harus push dia untuk maintain at least seperti di level itu, atau even more better upgrading to the next level. Itu yang gue kepengen dari bini gue. Maka dari itu juga kita she's amazing, dan kita juga berapa kali produce album juga di luar daripada zona nyamannya dia untuk mengambil market yang kekinian sekarang gitu loh. Tapi ternyata orang kepengen Ruth seperti yang dulu gitu loh. Iya, justru
Jadi kalau Aku udah lagu yang berusaha. mana? Ada album yang aku lebih ke band gitu, ke anak band. Anak lebih band, ke- kita coba kita- untuk yang kita zaman coba masuk ke situ Iya. gitu ya, ke Tapi genre sulit. itu gitu, tapi sulit. Mereka udah stuck dengan Ruth Sahanaya Yang yang begitu. memang begitu. Iya, Ruth Sahanaya yang grande, Iya. yang orkestra, Iya, iya, tarik-tarik iya. nafas yang Menggelegar. panjang. Ya, itu. gitu. Itu Dia- Ute. Iya, Ute Banget. gitu. Banget. Jadi kita mencoba untuk Ya Allah, tambah tinggi nih suara kita nih, gila banget ini kakak. sampai toto fore tora. Makanya itu kita berusaha untuk keluar dari zona nyaman, untuk mengikuti ini jalannya kemana sih nih musik. Tapi ternyata we cannot do that gitu loh. As an album kita fail. Oh, Jadi ada beberapa album yang memang kurang Dapat Bunyi. respons Kurang dapat, gitu loh. kurang- Palingan juga single aja 1-2 dari 10 lagu gitu loh yang masuk playlist. Jadi sekarang it's safe to say bahwa lo Ute juga udah tahu, kita mesti begini. Iya. Itu Kita- berapa kali single atau album yang Kita ada fail? 2 album yang kita pertama memang konsepnya jazz sama Ria Prawiro. Oke. Pengennya big band. Oh iya, gue tahu. Iya. Tahun lalu, no? No, tiga- 3 atau 4 tahun yang lalu. Oke. Nah, terus habis itu sebelumnya juga yang itu yang agak ngeband, ngebanis gitu loh. Jadi kayak modelnya minimalis yang nggak ada orkestra yang yang kayak Simple model-model. band. Ya, jadi Simple kayak band. zamannya Sheila on Seven, Ya. Noah, kayak gitu-gitu kita mencoba untuk gitu, tapi dengan melodi yang cocok buat Ute gitu loh, dengan lirik Karakter juga. aku tetap dengan karakter Ternyata aku juga nggak keluar. susah. Ternyata juga susah. Terus sekarang ya, begitu lo lihat Ute nyanyi, sama nggak those sparkling and feeling and thought? Dulu dan sekarang? Jujur loh. Iya, gue melihat pada waktu proses itu, pada waktu dia melahirkan anak pertama, semua tangga nadanya turun. Bahkan Nadine. Jadi nada dasar biasanya di Ya, iya beranak kali. betul, Ember. karena kan biasa beranak Beranak. tuh kadang-kadang kata dokter ada beberapa urat-urat yang Saraf putus, yang saraf yang putus. putus gitu ya. Nah ternyata dari mulai nyanyi Takuduga tahun 1987 sampai sekarang dia udah balik lagi. Udah balik nadanya. lagi, nadanya udah nada asli lagi. Bahkan even more dia bisa naik setengah nada Wow. daripada nada asli yang dulu. Padahal dulu lagunya Takuduga itu kedengarannya kalau sepintas nggak tahu Ruth Sahanaya kayak Cicak Kuswoyo ya. Karena kecil suaranya cempreng kan. Itu kan ya, zaman dulu ya. Bener. Lihat dengan rambut Cica pendek. tawa-tawa. Iya. Karena yang milenial sih, siapa sih Cica Kuswoyo? Karena kecil, suaranya kecil, bener. masih kecil. Kalau sekarang kan udah lebih bulat kali, Dia lebih berisi lebih sekarang. berisi Jadi sekarang. nafasnya dia tuh emang udah bener-bener ya susah ya. Itu jam terbang, nggak bisa di ini. Kalau Ute ngeliat di lo di panggung berdiri dengan baju grande dan orkestrasi dan segala macam. Lo ngeliat pertama kali yang di Jepang dan kemudian setelah lewat 5 tahun dan yang sekarang, how do you feel? Tahan dulu deh, mendingan kita simpan aja ya. Buat kita episode berikutnya kan penasaran Oke. dong. Kalau tadi kan dari Lo semangat kacamata kok. he said, and what about Sekarang she she said? said. Aku duga lah. Kita tunggu. Tapi ada surprise nih untuk teman-teman sekalian dari sang manajer Yeay. dan sang artis. Waduh. Kita sambut ya, Ruth Sahanaya. Tak kuduga semua terjadi, tak kusangka kau sambut jemari, tak kukira dambaan hati menjadi milik diri, tak kuduga. Penasaran dong apa jawaban Ute kalau ngelihat di atas panggung lagi nyanyi, melihat sang suami dari awal sampai sekarang, apakah berbeda pandangannya? Nantikan episode berikutnya, oke? Jangan kemana-mana.